Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 27 Jakarta, Ibu Sriwidayah MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 27 Jakarta. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 27 Jakarta dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 27 Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Ya, terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Arif Zumi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga melalui diseminasi kegiatan hari ini membawa berkah untuk kita semua, dan tentunya ilmu yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Doa akan saya pimpin dengan menggunakan keyakinan agama Islam. Bagi yang non-muslim, harap menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma'asumi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka
الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعلى فإن السبب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Zulmi. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 27 Jakarta kepada Ibu Sriwidayah MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para calon guru penggerak angkatan 8, Bu Hilya, Bu Asi, dan Miss Nur, dan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi memang salah satu kegiatan dari guru penggerak adalah mendiseminasikan semua yang sudah didapatkan, ya, seperti itu. Karena saya berharap nanti bukan hanya hari ini, nanti di materi-materi yang selanjutnya juga bisa didiseminasikan, karena tidak semua punya kesempatan menjadi guru penggerak, ya. Apalagi kalau kita Bu Tris, ya, yang sudah 50 tahun ke atas itu nggak boleh. Jadi artinya kita bisa berbagi yang sudah didapat sehingga semuanya bisa mendapatkan ilmunya. Jadi ilmunya itu tersebar. Nah, kemudian kita bisa terapkan di dalam proses pembelajaran. Jadi diharapkan memang dari program ini adalah bisa membentuk komunitas berbagi praktek baik, itu yang diminta, ya. Jadi memang kegiatan sekolah penggerak ataupun kurikulum merdeka itu tidak seperti yang sebelumnya banyak pelatihan-pelatihan, tapi ini lebih ke berbagi praktik baik dari guru-guru yang sudah terpilih menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti di angkatan selanjutnya itu bisa tambah banyak lagi. Jadi alhamdulillah di angkatan 8 ini ada 3, angkatan 9 juga ada 3, ya. Kemudian di angkatan 10 mungkin yang belum mendaftar bisa dilihat di SIM PKB-nya, nanti bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak. Karena memang untuk guru penggerak kan nanti tiket untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas itu dari salah satunya harus dari guru penggerak, ya. Tapi yang penting bukan hanya itunya, hanya mengejar untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, tapi berharap bahwa kegiatan ini memang adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Itu sebetulnya yang menjadi target utamanya. Jadi kita semakin berkembang di dalam memberikan layanan kepada siswa. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan manfaat yang terbaik bagi kita semua. Tetap salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas sambutannya. Baiklah, tadi biar semangat kita salam guru penggerak dulu, ya. Salam fisikal. Oh iya, sekarang kan lagi guru penggerak, ya, Pak Alia. Oke, jika saya ucapkan salam guru penggerak, maka guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, baiklah. Bismillah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, baiklah. Mas. Ya, kita masuk
ke acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh 3 narasumber calon guru penggerak kita pada siang hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah SPD, yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hilyatul Lutfiah SPD, dan yang ketiga saya sendiri, Ibu Tri Mulyasi SPD. Baiklah Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiganya. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama adalah Ibu Nur Hasanah SPD, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di siang hari ini di acara kita diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Namun sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di acara hari ini, yaitu Ibu Sriwidaya MSI. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung semua guru dan mungkin ada staf juga di sini ya. Hari ini saya mau mulai dengan budaya positif. Cuman sebelumnya tadi kayaknya seru juga ya, biar sekali lagi deh yang serunya ya. Salam guru penggerak, oke ya? Salam guru penggerak. Bergerak, menggerak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya ini adalah konsep dasar dan kunci dalam modul budaya positif. Jadi kita ada berapa ya? Ada sekitar 7 ya, 7 poin yang akan kita sampaikan, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan memulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kita mulai ke paradigma baru, mungkin ada yang bisa sharing gitu ya. Sebenarnya kita ini sebagai pendidik tuh kita ini pembelajar itu berpusatnya kepada siapa sih? Selama ini yang sudah kita lakukan apa ya? Gitu. Sudah berpusatkah kepada siapa? Boleh? Mau bicara? Silakan. Ya. Seharusnya pembelajaran di kelas itu proses belajar mengajar berpusat kepada peserta didik. Namun realisasinya karena banyak kondisi yang tidak mendukung, jadi terkadang masih sering dijumpai dan dipraktekkan bahwa berpusat terhadap guru-guru lagi, dan guru-guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Iya, ternyata bener ya. Oke, boleh deh kasih aplaus buat Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali. Iya, ternyata memang pada kenyataannya pendidikan yang kita jalani saat ini kok masih aja gitu ya pusatnya ke guru. Padahal harusnya paradigma ini sudah mulai berpihak kepada siswa. Tapi bagaimana itu gitu ya? Bagaimana paradigma baru ini harus mulai dilakukan gitu? Kayaknya kok sulit banget ya. Nah, mungkin kita bisa tahu nih ternyata pembelajaran dengan paradigma baru itu apa sih gitu ya. Ini dia, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial. Jadi kenapa tadi Pak bilang oh iya memang masih berpusat pada guru, karena memang ya udah satu aja buat semua gitu. Padahal kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Makanya kita harusnya membuatnya, merancangnya dengan berdiferensial, harus berbeda-beda pula menurut kebutuhannya. Jadi para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah tahu ya profil pelajar Pancasila, mungkin ada yang mau share lagi profil pelajar Pancasila apa aja ya? Ini berdasarkan pengetahuan saya ya, ada 6 dimensi
konsepsi terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian ada lagi bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Arif. Boleh kasih opus buat Pak Arif? Ya, betul banget ya. Itu dia tadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 intinya, betul. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan semuanya nih? Bagaimana caranya gitu? Cuma sebelum ke sana kita lanjutkan dulu. Oke, ini dia. Ini yang selama ini sering kita buat kesalahan di dalam pembelajaran kita di kelas. Kita ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kesannya guru itu kayaknya harus bisa mengontrol siswanya gitu ya. Jadi coba kita perhatikan lagi, kita kembali lagi ke diri kita, bagaimana yang sudah kita lakukan di kelas. Apakah benar nih? Apa konsep kita masih miss tentang mengontrol ini gitu ya? Coba dicek lagi. Salah satunya nih ilusi. Jadi karena saling missnya itu seperti ilusi gitu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kelihatannya kok pokoknya kamu begini ya ikutin gitu. Harusnya begini ya diikutin. Itu ilusi Bu. Belum tentu kontrolnya itu benar. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sering ngebujuk gitu ya, ngerayu, ih pinternya, ih baiknya gitu. Pertanyaannya, apakah hal itu efektif dan bermanfaat? Apakah itu ada tuh dampaknya ke siswa gitu? Seberapa persen sih gitu? Nah ini ternyata miss yang sering kita perbuat tuh di kelas. Next itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu nih harusnya begini gitu ya kan, merasa bersalah. Anak tuh kalau udah merasa bersalah gampang nih nanti berkuat karakternya. Pertanyaannya, benar nggak sih tuh Bu? Gitu. Udah kita melakukan itu udah benar atau belum ya? Gitu. Next ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini nih yang sering sekali mungkin ya kita lakukan. Kamu kerjainnya ini harus selesai begini dan seperti ini gitu. Ini memaksa. Apakah kita suka membuat ini nih miskonsepsi tentang teori kontrol ini? Coba kita lanjutkan lagi ya Ibu Bapak ini ya. Nah di sini juga kita akan mengubah paradigma yang tadinya dari stimulus respon. Kita harus berubah ke pendekatan teori kontrol. Apa itu? Nah ini dia salah satu contohnya. Seperti stimulus respon itu kalau direspon biasanya realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang tuh beda-beda kebutuhannya, nggak sama. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Pokoknya nanti hasilnya harus sekian. Nah itu nggak bisa ya. Next, semua orang melihat hal yang sama, padahal harusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah ini yang kadang ketika kita mau lihat hasilnya harus sama, padahal nggak harus sama. Prosesnya berbeda, kontennya juga berbeda gitu ya, yang dilihatnya berbeda. Terus next kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal koin aja ada dua sisinya ya. Pandangannya berbeda. Lihatlah itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana caranya nih? Kita harus merubah itu tuh gitu ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan nih. Dia nih kebiasaannya itu kalau udah kamu anak ini udah nakal, udah ini nih gitu ya, langsung dicap label, ya kan? Sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu punya tujuannya loh. Nah kita nih harus cari motivasinya. Kenapa sih nih anak begini? Nah itu tuh kadang belum sampai hal yang paling maksimal sudah sudah dicap, sudah diselesaikan gitu. Oh ini pasti selesainya begini gitu. Next, orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ibu bapak nggak bisa mengontrol siswa-siswanya. Hanya mereka yang harus mampu mengontrol diri mereka sendiri. Bagaimana nih caranya nih gitu kan? Saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Nih kan, bisa dibujuk-bujuk, ayolah, ayo. Oh kemarin saya sempat nonton video tuh ada anak yang dikasih dibujuk-bujuk sampai minum obat sampai setengah jam, enggak sampai obat ke mulutnya ya. Wah gagal nih saya gitu ya. Nah di situ harusnya bisa berkolaborasi. Jadi jangan merasa sesuatu itu gagal, tapi harusnya lebih berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bagaimana caranya kita tuh bisa, kalau ini dibilangnya model berpikir menang dan kalah. Satu lagi tuh, model berpikir menang dan menang. Jadi harusnya semua hal yang terjadi itu dicarinya adalah win-win solution. Solusinya harus menang sama menang, bukan menang dan kalah. Kalau guru kan maunya, bukannya saya begini udah menang gitu, kamu salah gitu. Nah ini yang akan dirubah. Paradigma ini yang harus berubah, Bapak Ibu. Next. Oke, jadi budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Nah ini dia. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah tujuan aslinya harus sampai ke sana. Tadi Pak Aris tadi bilang ya, ada 6. Tadi apa aja ya? Masih ingat gak ya? 1. Oke, betul. Kedua, berkebinekaan tunggal, betul. Ketiga, benar. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, terakhir, betul sekali. Aduh, terima kasih, tepuk tangan lagi deh ya. Udah selesai aja Ibu ya, kayaknya udah pinter ya. Oke, jadi ternyata itu dia tujuan akhir kita berbudaya positif itu adalah tadi itu mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi murid-murid kita tujuannya ke sana. Next Bu. Oke, ini seperti Bapak Ki Hajar Dewantoro berkata ya, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dia. Jadi program guru penggerak kita berdasarkan filosofis ini Bapak Ibu guru. Jadi kita ini harusnya menuntun, bukan memaksa, bukan mengontrol, bukan menjadikan anak merasa bersalah, pandangan hanya satu arah. Nah, tidak ada menang dan kalah. Ini adalah filosofi yang akan kita lakukan di sekolah kita. Next Bu. Oke. Nah, ini dia. Kayaknya kalau udah ngomong begini ribet deh urusannya, bener ya Bu ya? Kayak ngomongin disiplin. Nah, yuk, ada yang bisa berbagi disiplin itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Ada yang bisa bagi-bagi info, share-share gitu yang sudah melakukannya di sekolah atau mungkin di rumah? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau share? Disiplin itu apa sih? Boleh, silahkan Ibu Faiza. Oke, silahkan. Jadi menurut saya ya Bu, untuk disiplin itu sendiri adalah perilaku taat atau kita mengembangkan nilai-nilai yang sudah tertanam. Jadi intinya kita melakukan hal-hal tersebut tuh sesuai dengan emang yang semestinya, seperti itu Bu. Itu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bu. Terima kasih Bu Faida. Jadi tadi itu harusnya sudah tertanam ya nilainya ya. Nilai apa itu namanya, nilai kebajikan ya. Oke, coba kita next lagi. Oke, biasanya begini nih. Oh, disiplin itu tertib. Tadi Ibu bilang apa? Peraturan, ya kan? Oh, teratur, kepatuhan, ketaatan. Nah, itu dia ya. Kalau kita ngomong disiplin, ternyata itu tuh memang yang hadir di benak kita. Tapi apakah benar tuh disiplin itu artinya itu? Nah, yuk kita bongkar yuk sama-sama ya. Oke, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu betul, tuh tadi kata Bu Faiza ya. Itu budaya Ibu. Oke, next. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu salah, kamu terlambat gitu. Aduh, gak nyaman deh gitu ya.
kamu sudah melanggar peraturan gitu, jadi tidak nyaman. Apakah benar tuh disiplin harus merasa tidak nyaman? Apa benar gitu? Coba kita kembalikan lagi, kita tuh sebenarnya mau ngedisiplinin anak atau disiplin kita sendiri mau bagaimana sih gitu. Coba kita next lagi ya Bu. Oke, ini dia. Biasanya kata disiplin tuh sering juga dihubungkan dengan hukuman. Bener ya Bu ya, Pak ya? Wih, kamu terlambat nih, kamu hukumannya ini gitu ya. Kalau di kita biasanya hukumannya apa ya? Cabut rumput ya Bu ya. Apakah itu ada korelasinya? Nah, kita lihat ya Bu ya. Padahal ternyata bukan itu loh maksud disiplin itu ya. Karena sebenarnya makna kata disiplin itu artinya belajar. Ya, belajar, karena belajar tentang disiplin positif itu nggak harus memberi hukuman, tapi justru itu adalah salah satu alternatif yang harus dihilangkan. Jadi bukan karena hukuman, disiplin itu karena diri sendiri, karena motivasi yang keluar dari dalam diri. Nah, masalahnya motivasi juga ada yang dari luar. Nah, pertanyaannya terus gimana tuh caranya kita bisa belajar disiplin? Nah, gitu kan ya pertanyaannya. Kita next lagi. Oke, ini dia. Kan kita punya tujuan Bapak Ibu katanya. Kita kan mau mendisiplinkan murid-murid kita tuh ini tujuannya gitu ya. Menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tadi Bu Faiza sudah ngomong ya. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Berarti mau rasnya, mau suku bangsanya sama, semuanya melakukan hal yang sama dan memiliki tadi yang saya bilang motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya harus dari dalam diri bukan dari luar. Begitu. Jadi benar nih kita mau mengupgrade nih, mau mengupload kebajikan universalnya dulu. Apa sih yang mau diangkat nih? Kebajikan apa sih yang mau diangkat? Coba kita next Ibu. Oke, ini dia. Tadi sudah sedikit ya kita ngomongin tentang disiplin. Ini mungkin teori sedikit ya. Disiplin tuh asalnya dari kata disiplina, artinya belajar. Oke, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif, nah tadi kita kan baru ngomongin disiplin ya, disiplin diri. Ternyata disiplin juga ada yang positif, ada yang negatif nggak Bu ya? Kemungkinan ada ya, tapi yang kita mau bahas yang positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tadi yang saya bilang ya, kesadaran serta memberdayakan peserta didiknya tanpa imbalan, penghargaan atau reward ya, ancaman atau hukuman. Jadi dia melakukannya bukan karena aku bisa dapat penghargaan nih, wah anak keren, anak hebat, bukan karena mau dapat reward tadi ya, ancaman, awas ya kalau kamu nggak kerjakan gitu, itu dia ancam. Jadi dia melakukannya karena terancam atau takut sama hukumannya. Nanti kalau habis ini disuruh begini. Nah, kesadaran ini nih yang harusnya ditumbuhkan untuk mendapatkan disiplin positif. Begitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi kita sudah sedikit bahas ya, motivasinya harus berasal dari dalam diri sendiri. Nah, gimana tuh caranya kan gitu. Ini dia tadi bilang apa tadi nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, ini dia nih ya. Biarkan bisa diperkenalkan lagi ulang ya. Ini dia namanya nilai-nilai kebajikan. Apa sih tuh? Nilai kebajikan itu sebenarnya nilai yang sudah disepakati bersama
ya lepas, jadi nggak ada tuh yang namanya suku, bangsa, agama, bahasa, latar belakang, semuanya memakai hal yang sama gitu ya. Kayak misalnya memakai helm gitu kan ya. Kalau naik kendaraan motor kan pakai helm tuh supaya apa ya? Iya betul, aman selamat. Itu kebajikan, mau agamanya berbeda, suku bangsanya beda, dari negara mana, bahasanya beda, tetap aja kalau naik motor pakai helm. Nah itu dia namanya nilai kebajikan gitu yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini contohnya, contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau di organisasi ya. Yang kita tahu sekarang ini kita pakai di profil pelajar Pancasila tadi tuh ada 6 ya kan. Tadi apa aja ya? Lupa lagi ya. Tuh dia tuh, ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi di institusi lain atau di organisasi lain juga punya kok kebajikan yang mungkin sama gitu ya, nggak jauh beda sih. Ini contohnya ada dari Ibu Primary Years Program PYP ya. Ada juga tuh yang keterampilan hidup, wah life skill, ini keren banget nih ya, tuh ya. Nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya ya, cuma mereka mungkin lebih detail ya. Sama sih, nggak jauh beda. Kita next boleh. Oke. Nah ini yang tadi ya. Setelah semua kita rangkum nilai kebajikan yang mau kita sampaikan, yang mau kita terapkan di sekolah kita, ini dia ya, disiplin positif, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Next. Oke, nah ini dia. Tadi kita udah ngomongin disiplin, pasti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang hukuman dan konsekuensi, namun nanti restitusi akan dilanjutkan dengan Ibu Tri ya. Oke, sedikit tentang hukuman nih ya. Kenapa sih harus disiplin tuh ada hukuman gitu ya? Ada konsekuensi. Apakah benar nih yang udah kita lakukan di kelas ada hukuman, ada konsekuensi? Coba kita baca ya sedikit ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus pasti ada yang terjadi nih. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita sama ini. Pertanyaannya, kita udah bikin keyakinan kelas belum sih? Gitu. Kita udah pernah bikin keyakinan sekolah kah? Peraturan sekolah ada, tapi keyakinannya sudah adakah? Nilai-nilai kebajikan apa yang mau disampaikan sudah sampaikah? Kayaknya belum ya. Nanti kita mulai coba kali ya, Bapak Ibu. Oke, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang selama ini kita lihat nih di sekitar kita, di sekolah, mungkin di rumah ya. Kalau anak begini, hukumannya ini, oh konsekuensinya ini. Itu selalu terjadi di setiap hari gitu ya. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi nanti akan dikenalkan nih sama Ibu Tri. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu dibutuhkan gak sih waktu kita mau menegakkan disiplin gitu? Apa ada cara yang lain yang lebih baik? Nah, nanti diperkenalkan sama Ibu Tri ya. Itu namanya restitusi. Oke. Itu dia, yuk. Mungkin ada yang bisa share sedikit apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang sudah tahu atau mau berbagi? Kalau hukuman, next konsekuensi tadi kita udah ngomongin sedikit ya. Nanti kalau belum tahu, nanti kita lanjut aja ya. Next. Oke, ini dia. Ini dia bedanya ya. Yang pertama tadi hukuman. Hukuman itu sifatnya nggak terencana. Ada anak salah, langsung dikasih. Kamu terlambat, udah kamu ini aja, potong-potong rumput aja gitu. Oh, kamu nggak pakai sepatu, buka sepatunya. Nah gitu ya. Oh, sepatu kamu apa warnanya tidak hitam. Cekernya nyeker, udah nggak usah pakai sepatu lagi. Gitu. Itu hukuman itu tidak terencana. Muridnya nggak tahu apa yang terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Apa sih maksudnya? Aku tadi telat kok tiba-tiba aku dikasih hukuman ini, aku bingung nih gitu kan. Hukuman bersifat satu arah biasanya.
dari pihak guru yang memberikan. Jadi ya udah, kamu kerjakan. Kok nggak nyambung ya sama apa yang tidak ada korelasi nih gitu. Ya udah, pokoknya kamu kerjain aja. Bapak maunya kamu begini, ibu maunya begini. Ya udah, dikerjain aja gitu. Hukuman biasanya diberikannya berupa fisik. Nah itu dia, fisik. Jadi lari-lari nih, kamu telat nih, lari-lari tuh di lapangan 10 kali. Nah itu maksudnya fisik. Atau mungkin secara psikis, secara mental, ya. Emang kamu nih kerjanya tukang telat mulu. Nah gitu, langsung dikasih label, ya kan? Murid disakiti dengan suatu perbuatan. Apa itu, Bu? Oke, next. Nah tadi itu udah hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana nih? Kalau tadi hukuman kan tak terencana. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah ada. Oh, kamu kalau begini konsekuensinya ini. Kamu kalau buat A, konsekuensinya ini. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, udah dibahas. Cuma pertanyaannya gak sepakati bersamanya bagaimana nih? Murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Jadi ya sudahlah, konsekuensinya ya saya terlambat, ya udah mau nggak mau deh gitu. Saya kerjain aja, konsekuensinya ya saya jadi kehilangan pelajaran gitu. Ya udah. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah itu, udah belum kerjainnya? Udah selesai belum? Gitu. Karena konsekuensinya begini ya, udah kerjain ya. Ah itu dia. Jadi di sini konsekuensi. Next. Nah ini tadi ya. Nah murid itu mau berubah, mau diajak bicara, disepakati kedisiplinannya bersama-sama. Ternyata tadi itu yang saya sudah sedikit bahas, ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Tadi ya kita udah bahas sedikit ya. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Oke. Yang dari luar nih, biasanya gitu tuh anak yang penting bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ah udahlah, aku kerjain biar nggak kena hukuman aja. Gitu, ya kan? Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yes, aku pokoknya kerjain ini supaya dibilang keren, supaya dibilang wow gitu. Enggak sih sebenarnya ya, itu karena orang lain. Nah gimana caranya merubah yang ekstrinsik itu menjadi intrinsik? Harusnya motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang sudah dipercaya. Oh, aku jujur ya karena aku memang mau jadi orang yang jujur gitu. Aku mau datang tepat waktu ya karena memang aku nggak mau kehilangan. Jadi bukan karena konsekuensi, karena memang aku mau datang tepat waktu. Oke, di kesimpulannya, tujuan yang kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif itu adalah bagaimana cara membuat murid kita untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Oke, sepertinya sekian dari saya. Untuk bagian saya akan dilanjutkan ke Ibu Hilya. Ya, silakan Ibu Hilya. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah. Selamat pagi. Jadi kita jargon aja dulu ya supaya fokus kembali ya. Kalau saya sebutkan selamat pagi Bapak Ibu, pagi ya, supaya semangat ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita bertiga di sini bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu ya, hanya ingin sharing apa yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu dari program guru penggerak yang kita laksanakan, sudah berjalan selama 3 bulan ya Bu Asi ya, 3 bulan ini. Saya akan melanjutkan untuk yang berikutnya adalah terkait kebutuhan dasar manusia. Jadi secara sadar atau tidak sadar ya Bapak Ibu ya, semua perilaku dan tindakan yang kita lakukan saat ini itu didasari untuk pemenuhan kebutuhan. Begitu juga murid-murid kita di sekolah. Mereka berperilaku apapun itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sejatinya seperti itu. Jadi nanti kita akan menghubungkan kebutuhan dasar dengan perilaku murid kita di sekolah ya. Next Bu Nur. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia ya, sebetulnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup,
Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Mari kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan secara fisik atau fisiologis. Contohnya misalkan kebutuhan kesehatan, kemudian sandang, pangan. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, maka murid akan merasa nyaman. Jadi tidak mungkin murid itu bisa berkonsentrasi belajar di sekolah ketika kebutuhan misalkan perutnya dalam kondisi lapar atau rumahnya sedang kebanjiran. Tentu dia tidak bisa fokus dan konsentrasi di sekolah. Seperti itu. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi supaya anak murid ini bisa melakukan pembelajaran di sekolah dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini masuk ke dalam kebutuhan psikologis ya, untuk tetap terhubung dengan orang lain, kemudian untuk ingin diterima oleh orang lain dan juga menjadi bagian dari kelompok mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai guru, untuk memenuhi kebutuhan psikologis, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kita harus bisa menerima murid kita apa adanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita itu sebagai guru itu bukan menuntut. Betapa capeknya ya Mas Yusak ya, Pak Yusak ya, kalau kita di kelas kita berharap satu kelas itu pinter matematika semua ya, kita capek hati sendiri gitu, betul nggak Bu Nabila? Betul ya. Jadi mereka itu sejatinya sudah mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Jadi kita harus menerima mereka apa adanya. Kalau mereka bakatnya di seni gitu ya, seperti Pak Bara, Pak Bagas, ya tentu kalau misalkan mereka nilai matematikanya tidak bisa maksimal, ya kita harus menerima mereka apa adanya. Tidak kita marahi, tidak kita kucilkan. Dengan begitu kita secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhan psikologis mereka, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Ya, kebutuhan akan penguasaan ini adalah kebutuhan dianggap berharga, kebutuhan dianggap kompeten, diakui, dihormati, dan didengarkan. Dan biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi, itu mereka biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, biasanya pasti ada aja perilaku mereka bikin onar gitu ya di kelas gitu supaya mendapatkan perhatian gitu ya dari temannya atau gurunya, seperti itu ya. Jadi kebutuhan akan penguasaan seperti itu. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan ini yang tinggi, mereka pasti ingin selalu menjadi pemimpin. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini sejatinya adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan juga mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka menginginkan pilihan. Kemudian perlu bergerak dan tidak terpengaruh orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita bisa memenuhi kebutuhan akan kebebasan ini mungkin dengan cara menerapkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang beragam. Jadi tidak hanya monoton, supaya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, nah ini kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan mereka untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ini kodrat anak-anak banget ini ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Termasuk ketika belajar. Ketika belajar, misalkan kita sebagai guru bisa menyelipkan permainan sehingga bisa membuat mereka senang,
maka di kelas itu mereka menikmati. Kalau mereka menikmati, udah otomatis mereka akan konsentrasi mengikuti pelajaran yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada anak murid yang berperilaku tidak sebagaimana mestinya, maka kita sebagai guru patut untuk melihat kira-kira kebutuhan dasar mana sih yang belum terpenuhi, seperti itu. Ya, lanjut Bu Nur. Selanjutnya adalah tentang posisi kontrol restitusi. Ya, apa sih itu restitusi? Ya, istilah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada di bagian akhir ya. Sehingga sekarang kita fokus ke posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya, dalam melakukan pembinaan kepada siswa yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Maka dalam proses membina ini ada 5 posisi kontrol kita. Nanti setelah kita memahami tentang posisi kontrol ini, kita bisa melakukan refleksi. Kira-kira posisi kontrol mana sih yang sering kita lakukan dalam melakukan pembinaan kepada siswa, seperti itu. Jadi yang pertama adalah, next Bu Nur. Ya, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Untuk memahami 5 posisi kontrol ini, mari kita simak perbedaannya melalui tayangan video. Next, Bu Nur. Ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi ketika kita dalam posisi sebagai penghukum. Kira-kira kondisi tadi seperti apa? Nada bicara gurunya seperti apa? Iya betul, kasar, nadanya tinggi, tajam ya, tajam dan terpercaya ya Farid. Tajam gitu ya. Iya betul. Ternyata ketika kita memposisikan sebagai posisi penghukum, tadi kan di bagian Bu Nur Hasanah yang namanya hukuman itu kan sifatnya satu arah. Jadi ujuk-ujuk apa dia ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, ya tiba-tiba, maklum orang Jawa Bu. Tiba-tiba si guru ini ketika ada murid terlambat, kamu keliling lapangan sana 5 kali. Tanpa ada penjelasan, tanpa bertanya dulu kenapa alasannya terlambat. Jadi satu arah. Ya, satu arah, diberikannya satu arah, murid tidak tahu ya. Mungkin bisa next. Lalu apa dampaknya sih ketika kita menangani masalah perilaku anak dalam posisi penghukum? Ternyata mempunyai dampak. Tadi kita lihat dalam video, hukumannya itu tidak hanya verbal, tapi hukuman fisik juga. Kamu nih pemalas, seperti itu ya, itu kan hukuman verbal juga. Dan disuruh keliling lapangan, itu hukuman fisik.
Ternyata dampaknya apa? Dampaknya adalah murid menjadi pendendam, menjadi pemberontak, karena mereka dalam posisi yang tidak nyaman. Siapa sih kira-kira yang nyaman kalau mendapatkan hukuman yang satu arah gitu ya? Tentu pasti tidak nyaman, sehingga murid akan menjadi orang yang pendendam dan juga akan menjadi anak yang pemberontak. Kemudian kita lanjutkan ke posisi kontrol yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sampai gurunya khawatir ya, bisa jantungan nanti ibu, seperti itu ya. Iya, jadi kalau tadi kita lihat si bu guru ini nada bicaranya lebih lembut gitu ya daripada ketika di posisi penghukum gitu. Tapi ternyata ketika dialog guru ini mengarahkan murid sehingga dia menjadi merasa bersalah, itu mempunyai dampak negatif ke murid gitu. Jadi murid lebih memandang dirinya itu rendah gitu, memandang dirinya itu menjadi penyebab gara-gara saya nih Bu Hilya dimarahin sama Bu Sri gitu ya. Iya. Iya begitu ya. Jadi murid merasa bersalah banget gitu sama gurunya, dan itu tentu akan memberikan dampak psikologis yang negatif juga buat si murid gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol yang ketiga. Mari kita simak posisi kontrol sebagai teman ya. Naren lagi ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Aku sudah sana ke sekolah ya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Pak Ali sama Pak Arif ketawa-tawa, jangan-jangan sering begitu tuh sama muridnya ya. Muridnya yang perempuan demi bapak gitu ya. Iya. Iya, jadi itu posisi kontrol kita ketika kita sebagai teman. Mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukan seperti itu gitu ya. Kayaknya Pak Arif nih yang sering ya. Jadi kalimatnya itu
kalimat yang diucapkan oleh guru itu akrab gitu ya, menggunakan bahasa senda gurau gitu, sehingga murid senang gitu ya. Dampaknya apa? Ternyata ada dampaknya, muridnya jadi ketergantungan gitu ya. Mungkin satu waktu dia tidak terlambat, tapi tidak terlambatnya itu karena ingin membuat gurunya puas, ingin membuat gurunya senang. Jadi kalau seperti itu motivasinya sudah intrinsik atau masih ekstrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik, jadi masih belum keluar dalam dirinya atas kesadaran dirinya sendiri berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah dia percayai. Jadi motivasinya adalah masih motivasi ekstrinsik ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Mari kita simak videonya. Dia lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu tadi kalau kita ada di posisi pemantau. Ekspresi bu gurunya bagaimana itu tadi? Ekspresinya datar ya, jadi tidak seperti posisi teman tadi ya. Kalau posisi teman kan akrab gitu ya. Tapi karena posisi pemantau ini, ketika guru dalam posisi pemantau, maka dia berbicara tentang peraturan dan konsekuensi. Oh, kalau peraturannya ini, ketika melanggar konsekuensinya ini, ya. Ketika peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi mungkin murid menjalankan peraturan, dia masih untuk menghindari konsekuensi supaya mereka misalkan tadi disuruh istirahat ya, istirahat berarti mengerjakan tugas dari guru selama 20 menit. Jadi semata-mata motivasi murid mentaati peraturan adalah untuk menghindari konsekuensi, dan ini masih masuk ke dalam motivasi ekstrinsik yang masih datangnya dari luar, bukan dari dalam diri murid, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, mari kita simak bersama posisi manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini adalah yang paling terakhir ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita bimbing murid untuk dia bisa manajer dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi dia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan dan juga mencari solusi atas masalahnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai menerapkan. Mungkin yang sudah, mudah-mudahan bisa tetap konsisten sehingga murid kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya taat pada aturan karena takut akan hukuman atau konsekuensi, tapi mereka taat pada aturan karena mereka percaya pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mereka percayai. Misalkan mereka, kenapa mereka harus disiplin? Ya karena memang disiplin itu perlu untuk mereka, seperti itu. Bukan karena takut dihukum, bukan karena berbuat itu untuk wali kelas, bukan berbuat itu karena untuk menyenangkan siapa, seperti itu. Tapi atas kesadaran mereka sendiri, berasal dari motivasi internal, bahwa memang disiplin itu cara mereka untuk menghargai diri mereka sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi terkait 5 posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Asi. Baiklah, terima kasih Bu Hilya dan Ibu Nur Hasanah. Kita masuk ke poin ke-6 kita pada siang hari ini, yaitu keyakinan kelas. Tadi kalau kita lihat video si Naren, kita lihat video Naren yang terakhir, ke-6 di posisi control manager, si Ibu Guru menanyakan, kira-kira keyakinan mana yang kamu keyakinan mana yang Naren yakini melanggar ketika dia terlambat. Nah, disinilah kita sebagai guru wajib membuat suatu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dari tadi kita selalu bilang nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Yang bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang itu akan lebih tergerak jika dia meyakini sesuatu. Jadi keyakinan kelas itu muncul sendiri dari dalam diri siswanya. Disinilah posisi kita sebagai guru mengatur bersama-sama dengan murid di kelas kita, membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan itu muncul sendiri dalam dirinya. Bagaimana cara membuatnya? Misalnya dari peraturan-peraturan kelas, di mana anak-anak selalu kita gojlokin, selalu kita berikan banyak peraturan, tidak boleh seperti ini, peraturan tidak boleh seperti ini, seperti ini. Dari peraturan-peraturan itulah kita balik menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat, berarti dia harus datang tepat waktu. Kenapa dia harus datang tepat waktu? Nilai-nilai kebajikan apa yang tersirat dari datang tepat waktu itu apa? Gitu. Misalnya datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab, 1. Lalu apa lagi? Menghargai waktu. Ada lagi? Disiplin, komitmen. Nah, jadi dari datang tepat waktu itu terdapat beberapa nilai kebajikan. Atau misalnya tidak boleh main HP. Itu kan semua peraturan-peraturan yang muncul dari kata-kata negatif. Jadi anak-anak itu terlalu tidak boleh main HP, malah main HP. Jadi sesuatu yang negatif itu malah terekam di otaknya. Kita ubah peraturan-peraturan itu yang pertama menjadi hal-hal yang positif. Tidak boleh main HP. Berarti mereka harus disiplin di kelas. Tidak boleh main HP saat guru menjelaskan, harus mendengarkan. Nah, di balik itu, harus mendengarkan guru. Nilai-nilai kebajikan apa tadi yang ada
di balik tidak boleh main HP, peraturan yang tidak boleh main HP, kita ubah menjadi kalimat positif, mendengarkan guru. Nilai-nilai kebajikannya apa? Tadi salah satunya disebutkan Pak Ali, yaitu menghargai. Di situ udah terbentuk tuh dari diri mereka sendiri, menghargai. Terus komitmen, disiplin, tanggung jawab. Itu tadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari diri sendiri. Itulah yang tadi kita bilang motivasi intrinsik, di mana yang lebih besar adalah motivasi yang timbul sendiri dari diri sendiri. Seperti itu. Boleh lanjut, Miss Nur? Nah, di sini keyakinan kelas, perbedaannya keyakinan kelas itu peraturan sama nilai-nilai kebajikan. Boleh stop dulu, Miss Nur? Iya. Nah, oke. Ketika peraturan tadi, kembalikan barang ke tempatnya. Gitu. Nilai-nilai kebajikannya apa? Yaitu bertanggung jawab. Yang kedua, ketika peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain, hampir sama tadi ketika dia usil gitu sama teman-temannya. Nilai-nilai kebajikannya apa dibalik dilarang mengganggu orang lain, yaitu kita harus saling menghormati. Itulah yang akan timbul dari diri mereka sendiri. Kita tanya kepada murid-murid kita, ketika kita tidak boleh mengganggu orang lain, itu kenapa? Kita harus mereview lagi nilai kebajikan dibalik tidak boleh mengganggu orang lain itu apa? Oh, ternyata saling menghormati. Yang ketiga, ketika peraturan di sekolah, nah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa tadi? Komitmen, juga disiplin. Itulah tadi keyakinan kelas, di mana kita sebagai guru hendaknya, sebaiknya, dan mulai saat ini kita bisa mulai mempraktikkan di kelas kita, di anak-anak kita gitu. Kita membuat suatu keyakinan kelas, jadi bukan peraturan kelas. Di mana keyakinan kelas itu muncul sendiri dari anak-anak. Dari peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi hal-hal kalimat positif. Dari kalimat-kalimat positif itu kita cari nilai kebajikannya apa. Insya Allah nanti mereka mengingat nilai kebajikan yang lahir sendiri dari pemikiran mereka. Mereka ingat nih, oh nilai kebajikannya ini. Berarti saya meyakini itu, saya termasuk meyakini ketika kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama ketika guru datang ke kelas, mereview peraturan-peraturannya, tidak boleh ini nak, datang harus tepat waktu. Nah di situ kita sama-sama menggali keyakinan kelasnya apa, nilai-nilai kebajikan di dalam itu apa, seperti itu. Nah jadi keyakinan kelas adalah gabungan beberapa nilai keyakinan kelas yang disusun guru bersama warga kelas. Tadi telah dijelaskan kalau kita di kelas, yang pertama harus memunculkan sendiri motivasi intrinsik dari keyakinan kelas itu tentunya bersama-sama dengan guru dan murid. Nilai-nilai kebajikan tadi tentunya kita harus menggali, kita sebagai guru sebaiknya membuat siswa itu sendiri, memunculkan sendiri nilai-nilai kebajikannya apa sih di balik peraturan-peraturan tadi. Next. Nah ini dia, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tadi setelah dibahas di Miss Nur dan Bu Hilya, kalau segitiga restitusi itu apa sih? Jadi ketika tadi kita sudah buat keyakinan kelas, ada nilai-nilai universal di dalamnya, tetapi sometimes murid-murid kita masih mengulangi kesalahan ya nak ya Bapak Ibu. Jadi ketika masih muncul permasalahan pada anak, maka kita bisa menggunakan atau melakukan segitiga restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya, jadi di sini segitiga restitusi ketika murid kita masih melakukan kesalahan yang sama, misalnya masih datang terlambat atau mengganggu temannya atau memakai atribut yang tidak lengkap, disinilah segitiga restitusi bisa kita praktekkan. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu bukan malah menghukum. Di sini kita sebagai guru mempraktikkan segitiga restitusi itu mencari solusi bersama-sama. Adapun 3 langkah
mempraktekkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika kita menstabilkan identitas, kita bertanya dulu kepada siswanya. Karena posisi siswa di sini adalah yang berbuat salah. Ketika ada siswa yang berbuat salah, bukannya malah kita memojokkan dia. Kamu salah, gitu. Jadi bukan. Yang pertama menstabilkan identitas. Di mana dia sudah berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Gitu. Kita mencari setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitasnya, bukan malah dipojokin. Kita buat lagi dia untuk bisa kembali ke lingkungan dia dengan harga dirinya tadi. Oh, saya bukan orang yang salah nih. Semua orang pernah membuat salah. Jadi kita bisa menstabilkan identitasnya dengan kata-kata next. Iya, berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu. Atau tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan identitas dia, jadi jangan dia malah terpojok. Saya salah nih, gitu. Ketika anak-anak sudah terpojok menjadi saya salah nih, maka itu akan terekam di otaknya. Saya akan selalu salah, seperti itu. Kita stabilkan identitas dia dengan bilang, saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini, karena di sini kita mau mencari solusi, bukan malah mencari siapa yang salah. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita juga bisa menggunakan kata, kamu berhak merasa begitu. Karena setiap siswa itu punya hak merasakan hal-hal yang berbeda. Dari kita menstabilkan identitas, jadi dia tidak merasa terpojok gitu. Oh iya, guru saya mengerti nih, saya ternyata gini. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dari menstabilkan identitas tadi, ternyata yang kedua adalah validasi tindakannya yang salah. Dia tahu tuh, saya salah, seperti itu. Jadi ketika kita validasi tindakan yang salah tadi berhubungan dengan kebutuhan kodrat manusia tadi, yang tadi Bu Hilya bilang ada 5 nih, Bu Hilya, kebutuhan manusia. Disitulah validasi tindakan yang salah, kita bilang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu pasti punya alasan. Disinilah kita memvalidasi tindakan yang salah itu, kita menanyakan, alasannya apa sih? Anak-anak itu tentu punya alasan kan? Saya digangguin dia, Bu. Atau dia nyembunyiin sepatu saya, Bu. Atau dan lain sebagainya. Jadi pasti ketika siswa melakukan kesalahan itu punya alasannya itu apa. Disinilah kita validasi tindakan yang salah. Misalnya dia bilang ngisengin nih temennya, dia ngisengin temannya. Kita tanya alasannya apa sih? Saya iseng, Frau. Nah, dibalik keisengan itu kita cari kebutuhannya apa sih dibalik keisengan itu. Dia senang loh dengan iseng. Ada beberapa anak-anak yang senang ya kalau iseng, happy gitu ngisengin temennya. Nah, disitulah tadi dia butuh kebutuhannya sebagai manusia apa? Kesenangan. Kita patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dia punya alasan tuh, saya seneng tuh kayak disengin. Tapi temannya kan nggak seneng disengin, tapi dia seneng. Nah, disitulah kebutuhan dia tadi tuh, happy dia. Berarti dia butuh kebutuhan kesenangan. Nah, disinilah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Disinilah kita validasi ketindakan dia yang salah, kita cari solusinya. Mungkin dia tadi happy mungkin dengan ngisengin temannya seperti itu. Ya, lanjut dari validasi tindakan yang salah. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Dari tindakan harusnya ini yang tadi aja Mister. Nah, yang ketiga, dari validasi tindakan yang salah ada menanyakan keyakinan. Balik lagi nih, kita menanyakan keyakinannya. Jadi kamu melakukan itu alasannya apa? Saya begini, Frau, saya iseng aja sama dia gitu. Karena saya seneng. Nah, dari situ kita menanyakan, kalau iseng itu keyakinan kelas yang kamu langgar apa? Gitu. Nah, nanti dia ingat lagi tuh keyakinan kelas yang telah kita buat pertama. Oh, menghargai orang lain ya, Frau ya? Iya, menghargai orang lain. Atau kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan lagi, keyakinan yang kamu langgar itu apa, Nak? Gitu.
Oh, menghormati orang lain, Frau. Saya tidak menghormati orang lain. Kita cari lagi solusinya, kita gali lagi. Jadi solusi itu bukan timbulnya dari kita galinya dari dia. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika siswa melakukan kesalahan, kita hanya mengarahkan di mana dia harus berbuat yang benarnya itu seperti apa sih? Oh, saya tidak menghormati orang ya, Frau. Iya, jadi tindakan yang harus kamu lakukan apa? Ya nggak ngeselin lagi. Ketika komitmen itu keluar sendiri dari mulutnya, dia sadar, oh keyakinan saya salah nih. Saya melanggar keyakinan yang sudah saya buat sebelumnya dengan guru dan teman-teman satu kelas. Seperti itu. Iya. Jadi seperti inilah dari kita mendapatkan diseminasi posisi kontrol, kebutuhan manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Melihat tadi, saya sendiri langsung bercermin ketika saya waktu itu jadi staf PDPK. Ternyata posisi saya adalah penghukum. Jujur, posisi saya sebagai penghukum. Karena saya termasuk yang suka jaga di depan ya Bu ya. Saya panggil si Karin tuh seperti itu. Gitu saya teriak-teriak pagi-pagi. Tapi setelah saya belajar di modul 1.4 atau budaya positif, saya sendiri mulai berkaca bagaimana sih sebenarnya penanganan siswa yang benar itu seperti apa. Membuat keyakinan kelas dan mulai melakukan segitiga restitusi kepada murid saya sendiri. Ternyata kebetulan murid saya ada yang suka terlambat, dan baru tadi siang saya kasih segitiga restitusi. Iya, dan kita review lagi ya. Oh, saya ternyata sebagai pemantau atau saya sebagai teman nih terlalu akrab dengan murid ya Pak Arif ya. Atau saya sebagai penghukum, saya suka hukum. Saya kadang malu sendiri melihat video itu, ternyata itu kurang efektif. Dan mulai saat ini kita semua belajar ya bersama-sama bagaimana penanganan siswa yang baik dan menerapkan budaya positif tentunya di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita buka sesi pertanyaan karena saya adalah pembicara penutup, jadi mungkin saya bisa buka dua terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini tadi saya tertarik terkait tentang segitiga restitusi, tentunya restitusi ya. Restitusi yang tentunya adalah dari segitiga ini kita dapat menunjukkan bahwa ada solusi pada akhirnya untuk siswa kita supaya mereka tahu apa sih yang mereka langgar dari keyakinan yang sudah mereka buat di kelas dan lain-lainnya. Namun berkaca dari siswa-siswi SMA Negeri 27 Jakarta yang sering melakukan kesalahan yang sama persis itu lagi, apakah menurut Bapak Ibu-ibu CGB sekalian, apakah segitiga restitusi ini efektif untuk siswa-siswa yang selalu melakukan kesalahan yang sama ya, yang sudah ada pada siswa-siswa kita di SMA Negeri 27 Jakarta? Nah, seperti itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rif atas pertanyaannya. Mungkin Miss Nur atau Bu Hilya mau menjawab, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Kalau dia tadi tuh kayak kelihatannya nggak mungkin ya. Kalau kata Pak Ali kemarin bilang kayak sekolah mimpi gitu katanya ya. Mau membuat restitusi pada anak yang begitu lagi. Memang benar Pak. Kita butuh waktu, kita butuh lebih banyak energi. Karena bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Emang butuh waktu Pak, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kalau tadi ya. Tiba-tiba langsung bisa, nggak bisa Pak. Memang ada waktunya, pelan-pelan kalau tadi kata Ibu Kepala Sekolah juga begitu. Memang karena budaya positif ini nggak tiba-tiba ada, nggak tiba-tiba langsung terjadi. Mungkin kita bisa dari yang hal terkecil,
setiap kali ada yang melanggar, minimal kita membuat keyakinan kelas dulu, Pak. Bukan hanya peraturan kelas sudah ada tadi ya, yang dilarang berjalan, dilarang berisik. Nah, itu kan masih negatif tuh, dilarang-dilarang, biasanya malah dikerjakan, bener ya? Kita rubah dulu, Pak, jadi yang positif. Semuanya memperhatikan ya, kalau lagi pelajar gitu. Jadi keyakinan kelasnya dibuat dulu pelan-pelan satu-satu ya Bapak Ibu ya, nggak bisa langsung ya. Nanti kalau sudah berjalan nih keyakinan kelasnya, diingatkan lagi, oh kita punya kebajikan loh, nilai kebajikan apa aja sih. Nah itu tuh mulai tuh diingatkan lagi. Memang kan sering lupa Pak, jangan anak Pak, kita aja kontrol manajer itu sulit loh Pak. Iya, ini kayak Bu Tri bilang tiba-tiba keluar gitu, ini anak telat lagi gitu kan, benci banget gitu, kesel gitu. Tapi mau gimana gitu. Nah memang Pak, memang harus pelan-pelan. Jadi minimal dibangun dulu motivasi dari dalamnya. Terus kita juga saling mengingatkan, karena sesama di dalam kelas kan keyakinan kelas Pak. Makanya dibilang kenapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan sekolah tapi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolahnya aja dulu juga bisa sedikit gitu. Misalnya yang tadi terlambat, kita bikin tuh SOP-nya sama-sama, kesepakatannya bersama-sama. Jadi kita tahu, guru tahu, orang tua tahu, murid tahu gitu. Itu pelan-pelan Pak. Nanti ketika sudah berjalan, otomatis motivasinya dari dalam diri. Begitu. Terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan sampai ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Nur. Mungkin kita buka sesi pertanyaan satu lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, Pak Bagas, dipersilakan. Terima kasih. Putri, saya mau bertanya, untuk tadi posisi kita guru itu ada yang sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman. Saya lihat tadi penjelasannya sangat menarik, dan hampir dari semua penjelasannya itu dari 5 posisi guru ya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru untuk terhadap siswa itu ada hanya satu yang dampaknya benar-benar positif gitu, ideal buat kita lakukan. Itu kenapa cuma posisi manajer kalau nggak salah itu yang ideal untuk dilakukan? Kenapa cuma posisi manajer aja yang ideal, sementara sebagai yang lain apakah udah nggak ideal untuk dilakukan sekarang? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Bagas. Dari pertanyaan Pak Bagas, apakah hanya posisi manajer yang optimal untuk dilakukan kita sebagai guru seperti itu ya? Iya, mungkin Bu Hilya mau menjawab, dipersilakan. Hari ini kita mau bikin keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau Mister bilang kesepakatan kelas, ada yang tahu? Berhubungan dengan apa sih kesepakatan kelas itu? Perjanjian. Apalagi yang kamu ketahui berhubungan dengan kesepakatan kelas? Komitmen. Ya betul, komitmen. Jadi di kesepakatan kelas itu ada perjanjian, ada komitmen. Tapi kalau yang biasanya di sekolah atau di kelas itu adanya apa ya? Tuh. Peraturan. Peraturan kelas. Tapi sepertinya di bahasa Inggris belum pernah dibuat ya peraturan kelas ya. Kita hari ini mau membuat peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Oke, kita mulai ya. Oke, setelah ini Mister mau kasih ini ya, ada sticky note ya. Kamu tulis yang menurut kamu peraturan kelas yang mau kita lakukan sama-sama supaya kelas kita sama-sama nyaman, sama-sama aman, menyenangkan. Itu mau dibikin kayak gimana sih di kelas kita di bahasa Inggris ya. Ini karena mungkin cuma sedikit ya, jadi satu kertas
Bisa buat berempat boleh ya. Kalau sama nggak usah ditulis lagi, tapi kalau berbeda boleh. Kita mulai ya. Bisa buat berempat ya. Tuliskan dulu ya. Tiga. Tulis yang berhubungan dengan Hello guys, welcome back to my vlog. Ingatnya di sini. Waktu mereka lagi. Bentar. 2, 3. Ayo, masih ada lagi. Terima kasih, ini kalian sudah membuat peraturan kelas yang mau kita lakukan. Kita lihat dulu ya, yang sebenarnya mau kamu buat di kelas kita di bahasa Inggris, kita mau bikin apa aja sih? Di sini ada dilarang berbicara ketika guru sedang menerangkan materi. Oke. Ini apa? Tidak berisik. Tapi sama ya. Jarang berbicara atau tidak berisik sama nih. Tidak datang terlambat, memperhatikan guru mengajar, mematuhi kode etik sekolah. Oh, berseragam, rambutnya yang rapi, sepatunya juga ya. Lalu di sini dilarang bercanda ketika guru menerangkan. Oke. Ini apa lagi nih? Kumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Lanjut nih, jangan terlambat masuk kelas, jangan membuat kerusuhan saat jam kosong. Jangan makan di saat jam pelajaran. Oke, jangan tidur di lantai. Ini ada peraturan kelas di sini, piket tetap berjalan supaya tetap bersih kelasnya dan belajar pun tetap nyaman. Hanya piketnya saja yang kerja keras membersihkan. Oh tidak. Oke, lanjut dulu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, datang tepat waktu. Oh, bayar duit kas. Oke, ini berarti ada yang kemarin belum bayar ya. Oke. Next. Menyampaikan materi presentasi dengan jelas dan sesuai dengan aturan dan yang tidak presentasi mendengarkan materi yang disampaikan. Oke. Ini ketika presentasi dilarang berisik. Oke. Di sini tidak berisik, fokus ketika belajar, tidak makan, tidak bermain HP, menghormati guru. Apa ini? Ketika sedang diterangkan. Oke, next ya. Kebersihan kelas, masuk ke kelas tepat waktu, tidak boleh mencoret-coret dinding. Oke. Tidak berisik saat presentasi, mendengarkan kelompok yang sedang presentasi. Bisa kembali menerangkan materi presentasi agar lebih bisa dipahami guru. Iya, oke, ada review ya. Terakhir, jangan berisik, fokus saat guru atau teman sedang berbicara atau menjelaskan, mengerjakan tugas sesuai deadline. Oke, dari peraturan kelas ini kita mau bikin kesepakatan kelasnya dulu. Oke ya. Kesepakatan kelas itu tidak menggunakan kata dilarang atau jangan. Jadi menggunakannya katanya yang positif. Kalau tadi bilangnya dilarang datang terlambat berarti oke. Satu, datang ke mana ya? Oke, datang ke kelas tepat waktu. Tadi apa lagi ya? Tidak berisik, tidak bercanda, itu tadi ya. Oke, jadi apa itu ya? Apa fokus? Mendengarkan? Oke, mendengarkan guru? Oke, mendengarkan guru saja nih. Mendengarkan, oke.
Mendengarkan apa nih? Mendengarkan saat? Oke, saat diterangkan. Oke. Saat pelajaran diterangkan. Oke, dijelaskan. Ada lagi apa lagi tadi tuh? Oh, tidak bermain HP. Iya, betul. Tidak bermain HP. Jadi apa tuh bahas di positifkannya? Menggunakan apa? Menggunakan handphone atau gadget pada saat apa dipakainya? Pada saat dibutuhkan. Oke, berarti tidak bermain ya, tidak bermain game tadi kan ya, tidak bermain handphone waktu pelajaran. Menggunakan handphone saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Oke. Ada lagi tadi yang bilangnya tidak boleh apa tadi tuh? Tidak boleh makan katanya. Nggak boleh makan. Tidak boleh menjaga pending. Banyak banget tuh. Tidak boleh makan. Jadi apa tuh? Oke, makanlah ketika makan ketika istirahat. Oke, ada lagi? Menjaga kebersihan kelas. Oke, betul. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Tadi yang bilang lagi presentasi tuh apa tuh? Bagi presentasi katanya suruh mendengarkan temannya ya. Bikin tempat dulu. Oh, ini yang mengerjakan tugas tepat waktu itu sudah positif ya? Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Ini hilang. Oke. Jadi dari sekian banyaknya ini ya yang kita yang kelihatannya ini kesimpulannya. Oke ya, kesimpulan kesepakatan. Oke, kita ulang ya kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Nomor 1. Oke, tepat waktu. Ulang lagi ya, sekali lagi ya. 1. Oke, kedua. Menegakkan saat diterapkan. Nomor 3. Nomor 4. Makan ketika istirahat. Nomor 5. Menjaga kebersihan kelas. Nomor 6. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah bikin kesepakatan ini. Kita bikin kesepakatan dulu ya. Sudah sepakat? Sepakat? Oke, kalau sepakat berarti nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Kita akan jadikan satu. Ini kita ngomongin tentang apa sih? Ketika datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti yang diomongin apa nih tuh? Yang kita bahas apa ya? Kalau bilangnya mengerjakan tugas tepat waktu, terus datangnya ke kelas tepat waktu, berarti yang kita bicarakan adalah nilai dari betul. Berarti keyakinan kelas yang pertama adalah betul. Keyakinan kelas pertama adalah betul. Berarti di dalam disiplin itu ada datang ke kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi tuh? Makan ketika istirahat tepat waktu ya, disiplin. Lalu ada apa lagi tuh di situ? Ketika sedang diterangkan, ketika temannya presentasi, didengarkan, itu maksudnya ke nilai apa ya? Saling menghargai, betul. Saling menghargai. Oke. Ada lagi selain itu? Kalau apalagi tuh? Kalau menjaga kebersihan kelas, apalagi tuh? Tanggung jawab, betul. Tanggung jawab, very good. Oke, ada lagi nggak ya? Sopan santun, betul. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Cukup. Oke. Berarti di sini
Ya, inilah 4 keyakinan kelas yang akan kita jalankan di kelas bahasa Inggris ya. Ini L ya. Jadi kalau nanti kamu nggak tepat waktu ngerjain tugasnya, berarti kamu melanggar kedisiplinan, betul. Kalau ketika teman kamu presentasi atau bisa lagi jelaskan kamu tidak mendengarkan, berarti kamu melanggar. Oke, nilai selalu menghargai, betul. Kalau kamu nggak selesai pengerjaan tugasnya, betul ya? Kamu lagi terangin main handphone, main game sendiri, atau pulang kelasnya masih kotor gitu ya, berarti kamu melanggar tanggung jawab, betul. Kalau kamu datang tidak ketok pintu, tiba-tiba masuk, bicaranya kasar, ya kan? Itu berarti kamu melanggar sopan santun. Apakah kita sepakat? Siap? Siap. Oke, kalau kalian bersedia melaksanakannya di kelas bahasa Inggris? Bersedia. Oke, terima kasih. Sekali lagi ya, sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita? Sepakat. Kita sebutkan sekali lagi kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati. Yang pertama, datang ke kelas pakai waktu. Oke ya, kita sudah sepakat ya. Keyakinan kelas yang akan kita kerjakan di kelas bahasa Inggris sudah sepakat. Kita ulang sedikit ya, kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa aja ya? Nomor 1, nomor 2, yang ketiga, tanggung jawab, nomor 4, sopan santun. Oke, terima kasih. Lalu kita mau buat kesepakatan ini menjadi hal yang bisa mengikat ya antara kita, antara Misur sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Jadi Misur minta kamu untuk menandatangani kesepakatan kelas kita sebagai keyakinan kelas. Oke ya, setuju ya? Oke, jadi nanti kalau ada yang melanggar, berarti kamu sudah tahu nih pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan. Siap ya? Oke, silakan ditandatangani. 2, 3. Semoga apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kita bisa jalankan bersama-sama ya di kelas kita, supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Ulang lagi ya, supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Bisa tutup ya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.